Kita mengapresiasi semua kerja yang telah dilakukan oleh Bapak Andi Sudirman Sulaiman selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan kurang lebih 2,5 tahun. Saya kira cukup banyak yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan RPJMD 2018-2023. Memang kerja belum selesai semuanya karena kita tahu bahwa hantaman pandemi COVID-19 juga cukup banyak berpengaruh ya, terhadap pendapatan asli daerah, ya, kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Dan tetapi itu tidak menjadi penghalang karena cukup banyak juga inovasi yang dihasilkan, terutama di dalam mengatasi masalah dan keterbatasan. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Utara bersama seluruh masyarakat tentu saja berterima kasih dan mengapresiasi semua kinerja yang telah ditunjukkan ya oleh Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2,5 tahun. Dan tentu kita berharap ini menjadi amal ibadah ya, dan menjadi legacy lah di masa kepemimpinan beliau. Dan kita doakan semoga selalu sehat ya setelahnya, dan ya mudah-mudahan dilancarkan semua hal-hal baik yang menjadi cita-cita beliau. Kira-kira seperti itu. Sebagai mitra antara Pemprov dan Pemkab selama menjadi pimpinan adalah yang berpesan beliau sih saya baru kenal 5 tahun yang lalu sejak dilantik sebagai wakil gubernur, karena beliau kan pernah bermalam berkemah gitu ya, berkemah di salah satu desa yang kena banjir bandang, tapi waktu itu belum banjir bandang. Nah, kemudian ya beliau cukup dekat mungkin karena termasuk pemimpin milenial, usianya masih sangat muda, jadi mudah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi mungkin itu yang paling saya ingat karena pernah berkemah di Kabupaten Utara, camping ground ya dengan warga setempat. Selebihnya sebenarnya saya bercita-cita mengajak beliau langsung ke Seko dan Kampung, karena di Seko ini kan banyak sekali yang menjadi PR, dan kebetulan masih di dalam RPJMD Provinsi 2018-2023. Saya juga menyadari bahwa karena beliau single fighter, memimpin Provinsi Sulawesi Selatan tanpa wakil selama 2,5 tahun, tentu banyak sekali kesibukan sehingga tidak sempat atau belum sempat datang ke terutama ke Seko ya, karena sekali lagi Seko dan Lampung ya, karena sekali lagi di sana memang salah satu yang menjadi kewenangan provinsi yang masih membutuhkan perhatian yang lebih. Tapi saya yakin bahwa banyak hal lain yang juga tidak kalah pentingnya yang menyebabkan beliau belum kesempatan. harapannya terhadap Pak PJ saya kira kan tetap akan tantangannya cukup berat ya, tidak mudah, saya tidak mudah karena berada di masa transisi, belum lagi menghadapi perhelatan akbar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di Februari 2024, ditambah mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak di November 2024 yang akan datang. Nah, oleh karena itu ya kami tentu berharap bahwa kalau terkait dengan kepemimpinan saya kira punya style sendiri, dan saya cukup kenal baik ya, karena berinteraksi dengan beliau cukup lama, mungkin karena di Kemendagri juga, jadi dan punya pengalaman menjabat sebagai PJ Gubernur kurang lebih 2 tahun di Kepulauan Riau. Saya kira itu juga modal yang baik untuk memimpin Sulawesi Selatan, dan
harapannya sih dapat kemudian mengumpulkan kami semua, ya, kepala daerah di awal kepemimpinan beliau untuk mengkoordinasikan hal-hal yang sifatnya penting, strategis dan mendesak tentu saja, terutama untuk memastikan bahwa keberlanjutan pemerintahan di Sulawesi, di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat berlangsung dengan mulus. Kemudian yang kedua juga memastikan koordinasi dengan daerah dapat berjalan dengan baik dan terutama untuk menjaga ketertiban dan memberikan kepastian di dalam kelanjutan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Selatan.